Sudah? Kita mulai ibadah minggu kita pada hari ini. Nanti pada saat teduh, terus nanti sedikit ada kayak panggilan beribadah di hadapan Tuhan, baru bernyanyi ya. Oke, kita mulai. Salam, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kasih Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita akan memasuki persekutuan dengan Allah. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Tuhan yang terkasih, kembali kita hadir bersekutu di hadapan Tuhan pada hari ini untuk bersama-sama mengucap syukur senantiasa atas penyertaan dan pemeliharaannya. Roh Tuhan selalu menyertai kita dalam seluruh perjalanan kita. Dia peduli dengan kita. Oleh karena itu, tetaplah arahkan pandanganmu pada tuntunannya bersama-sama dalam hati penuh sukacita. Kita nyanyikan pujian, kami puji dengan riang. Terima
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan, melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1-2. Di jalanku ku diiring. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 283 ayat 1-2. Sungguh indah kabar mulia. Yesus
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1. Sekarang beri syukur. Firman Tuhan bacaan kita pada hari Minggu ke-16 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Kita baca secara responsori. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang ataupun perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat,
orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 200 ayat 1 dan 3 di Jalan Hidup yang Lebar. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 109 ayat 1, Kasih Paling Agung.
Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau masih mengasihi kami, ya Allah kami, sehingga kami Tuhan masih bisa melakukan ibadah kami pada hari ini Tuhan, ibadah minggu ke-16 setelah Trinitatis sesuai dengan buku yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan, agar kami bisa mengerti isi daripada khotbah yang akan disampaikan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa menerimanya. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Khotbah kita pada minggu ini yang terambil di 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan dan didengarkan nanti. Di halaman terakhir itu ada penjelasannya, saya juga akan bacakan. Ayat 1. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja,
masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Maksir bin Amil di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Maksir bin Amil dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Jonathan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Di sini inti dari khotbah 2 Samuel 9 ayat 1-8 ini adalah kepedulian kita terhadap disabilitas seperti orang yang cacat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Peribahasa ini tentu tidak tercipta dengan sendirinya. Perbuatan yang dimaksud dalam peribahasa itu memang benar-benar ada terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kebanyakan. Tidak terlepas kemungkinan terjadi di dalam kehidupan kita. Akan tetapi dalam nats ini kepada kita dipersaksikan tentang hal yang sebaliknya. Air tuba dibalas dengan air susu. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Daud, Raja Israel yang diurapi Allah menggantikan Saul, bersikap penuh murah hati dan kasih terhadap keturunan Saul, raja pertama yang memimpin Israel dan yang telah berlaku kasar dan jahat terhadap Daud. Dalam kisah perjalanan kepemimpinan Saul diberitakan bagaimana dia menaruh rasa iri dan cemburu yang sangat besar terhadap Daud, terutama setelah Daud mengalahkan raksasa Filistin, Goliat. Daud berhasil membunuh dan memenggal kepala Goliat, sehingga membuat pasukan tentara Filistin berlari ketakutan. Sekembalinya mereka dari peperangan itu, masyarakat Israel berseru-seru memuji Daud. Gegap gempita masyarakat Israel memeriahkan kota Yerusalem saat Daud berjalan memasuki kota itu. Sejak saat itu, Saul menaruh iri dan cemburu serta kebencian terhadap Daud. Dia berulang kali berusaha hendak mencelakakan Daud, bahkan ingin membunuhnya. Namun Daud tidak pernah untuk membalas sikap jahat Saul atas dirinya. Pernah suatu kali dia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul yang sedang tidur dalam kemahnya. Akan tetapi Daud hanya memotong punca jubah Saul. Mengapa Daud tidak memakai kesempatan itu untuk membunuh Saul? Karena Daud tahu bahwa Saul adalah raja yang diurapi oleh Allah. Dia tidak mau melawan orang yang telah diurapi Allah. Daud menaruh sikap hormat terhadap Saul dan takut akan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, sikap Daud ini lebih mendasar pada takutnya akan Allah. Orang yang takut akan Allah pasti akan dapat mengendalikan dirinya dari berbuat jahat atau membalaskan kejahatan yang diterimanya dengan berbuat jahat juga. Justru sebaliknya, orang yang tidak menaruh takut akan Allah, ia akan berlaku sebagai orang yang tidak peduli, bukan saja terhadap orang lain, namun juga tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Dia akan berbuat sesuai dengan keinginan hati dan emosinya, sehingga ia terjebak dalam dosa. Sekali lagi, tidak demikian dengan Daud. Dia dapat mengendalikan dirinya untuk tidak membalaskan kejahatan Saul atas dirinya. Ketika Daud akhirnya diurapi Allah yang menggantikan Saul, Israel berada dalam kejayaannya dan kemakmuran. Daud lalu teringat akan Saul dan keturunannya.
Saul dan anak-anaknya meninggal saat berperang melawan pasukan Filistin. Ingatannya kepada mereka didasarkan pada ikatan perjanjiannya dengan Jonatan anak Saul, yang semasa hidupnya mereka telah berjanji sebagai dua orang bersaudara. Daud sangat mengasihi Jonatan, demikian pula sebaliknya, Jonatan mengasihi Daud, yang walaupun dia tahu ayahnya sangat membenci Daud. Daud lalu memerintahkan untuk menyelidiki masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul. Dia bermaksud hendak menunjukkan kasihnya kepada mereka oleh karena kasihnya kepada Jonatan. Orang yang diperintahkan Daud untuk menyelidiki keberadaan keluarga Saul menemukan seorang hamba Saul yang bernama Ziba. Dan akhirnya Ziba dipanggil menjumpai Daud dan ditanyai tentang keturunan Saul itu. Ziba memberitahukan Daud bahwa masih ada keturunan Saul, yaitu seorang anak laki-laki Jonatan yang bernama Mephiboset. Mephiboset adalah salah satunya keturunan Saul yang masih hidup dengan kondisi cacat kedua kakinya. Dia seorang yang timpang kedua kakinya. Mendengar hal itu betapa bahagianya hati Daud, dan akhirnya dia menyuruh membawa Mephiboset kepadanya. Lalu Mephiboset pun dibawa menghadap Daud. Saat dia berada di hadapan Daud, sujudlah ia. Akan tetapi Daud menenangkan hatinya untuk tidak takut atau bersikap seperti itu terhadap Daud. Dan Daud mengatakan kepadanya bahwa dia hendak menyatakan kasihnya kepada Mephiboset oleh karena mengingat Jonatan ayahnya dan perjanjian mereka. Bagaimanakah maksud Daud hendak menyatakan kasihnya itu? Dia menyatakan kepada Mephiboset, "Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Mendengar itu, maka Mephiboset kembali bersujud di hadapan Daud dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Suatu pernyataan diri yang sangat menyentuh perasaan apa yang dikatakan Mephiboset tentang dirinya sebagai anjing mati. Dia memandang tidak layak menerima perlakuan yang dinyatakan Daud. Tapi Daud tetap pada pendiriannya dan kesetiaan janjinya. Jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah Daud menyatakan kasih dan kepeduliannya kepada Saul dan keturunannya melalui keberadaan Mephiboset, seorang yang cacat, seorang penyandang disabilitas. Inilah yang disebutkan kebalikan dari peribahasa tadi. Air tuba dibalas dengan air susu. Melalui sikapnya itu, Daud hendak menyatakan kasih Allah terhadap Mephiboset. Lalu, apakah perenungan kita melalui nas ini? Pertama, janganlah takut sebab Tuhan mengasihi kita. Dalam nas tadi, Daud mengatakan kepada Mephiboset untuk tidak takut, karena dia dipanggil menghadap Daud bukan untuk menerima pembalasan Daud atas perbuatan neneknya Saul. Akan tetapi justru akan menerima kasih Daud oleh karena ikatan persaudaraan ayahnya, Jonatan, dengan Daud. Hal ini mengingatkan kita akan sikap Allah terhadap kita. Kita yang oleh karena dosa dan pelanggaran kita tidak pantas untuk menerima kasih Allah, akan tetapi Allah tetap menyatakannya melalui kematian dan kebangkitan Kristus, anaknya. Melalui kasih-Nya di dalam Kristus kita telah ditebus dan diampuni, serta diangkat menjadi anak-anaknya, menjadi pewaris kerajaan Allah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa hidup dalam persekutuan dan kesetiaan di hadapan-Nya. Kedua, hiduplah dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Kita adalah seperti Mephiboset yang mendapat kasih Daud. Walaupun dia memandang dirinya seperti anjing mati yang tidak layak dan pantas berada di hadapan Daud, namun Daud tetap menaruh kasih-Nya. Hal itu dilakukan Daud mengingat bagaimana kasih Allah atas dirinya yang telah menetapkannya sebagai raja atas Israel. Hidup dalam kerendahan hati merupakan dasar utama untuk beroleh kemurahan hati Tuhan. Ketiga, pedulilah kepada mereka yang memiliki keterbatasan fisik
atau disabilitas. Dalam berbuat baik yang dimaksudkan dalam nas ini adalah sikap peduli kita terhadap mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Sebagaimana topik minggu kita, kepedulian terhadap disabilitas, demikianlah kita dipanggil untuk peduli terhadap para penyandang disabilitas. Daud peduli dan kasih kepada Mephiboset yang menyandang cacat pada kedua kakinya. Kepedulian terhadap penyandang disabilitas sudah merupakan tanggung jawab kita. Kita bisa melihat di beberapa fasilitas umum, seperti tempat pusat perbelanjaan atau di perkantoran, di dalam transportasi umum, dan lain sebagainya. Telah disediakan secara khusus tempat duduk atau fasilitas yang dapat dipergunakan oleh para penyandang disabilitas. Jadi, panggilan kepedulian terhadap kaum disabilitas merupakan panggilan bagi semua orang. Peduli dan berbuat baik kepada mereka yang menyandang disabilitas merupakan wujud pengenalan kita akan kasih Allah kepada kita dan panggilan iman untuk bersaksi tentang kebaikan Allah kepada orang lain. Dan dengan berbuat baik kepada mereka, kita secara tidak langsung telah menyatakan kesetiaan iman kita kepada Dia. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tertulis di Matius 25 ayat 40. Amin. Demikian firman Tuhan di dalam khotbah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah kami. Engkau sudah membuka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami bisa saling peduli kepada sesama Tuhan, terutama orang yang cacat Tuhan, orang yang termasuk di dalam disabilitas Tuhan, yang sering kami jumpai di jalan, di tempat-tempat umum Tuhan. Semuanya itu Tuhan sudah Engkau bukakan hati kami Tuhan, untuk bisa merasa peduli kepada mereka. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan, yang kami bacakan dan yang dijelaskan oleh pendeta kepada kami di dalam tulisan-tulisan ini Tuhan, bisa menjadi dasar kehidupan kami yang akan kami lakukan di kehidupan kami saat ini Tuhan. Dimanapun kami melihat orang-orang yang cacat Tuhan, kami pasti akan peduli kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah melakukan semua yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, sekalian mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan 2. Yesus menginginkan doa daku. Kumpulkan kolektif. Yesus
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami kembali datang sujud di bawah kaki kebesaran-Mu Tuhan, untuk mengucapkan puji syukur kepadamu. Tuhan, kami sudah selesai melakukan ibadah kami Tuhan pada minggu ini. Biarlah Tuhan segala pujian dan ucapan syukur kami ini Tuhan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Biarlah Tuhan segala kesesakan di hati kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Bapa, setiap apa yang menjadi kesesakan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, ketika kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau akan mengangkat dan meringankan segala beban kami itu Tuhan. Tuhan, biarlah segala kehidupan kami di rumah ini Tuhan, kami hanya bersandar kepadamu untuk selalu setia semua kepada janji-janji-Mu. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Saudara-saudara kami, teman-teman kami, rekan-rekan kami Tuhan. Biarlah Engkau melindungi menyertai mereka Tuhan. Biarlah Engkau menyertai apa yang mereka perbuat saat ini Tuhan. Baik mereka yang sedang belajar Tuhan, baik mereka yang sedang berjalan-jalan, ataupun mereka yang sedang bekerja saat ini Tuhan. Engkau lindungi, Engkau sertai mereka Tuhan. Engkau berikan berkat-Mu kepada mereka, agar mereka juga selalu setia dengan apa yang sudah Engkau gariskan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memohon kepadamu ya Allah, dari rumah kami yang kecil ini Tuhan, kami memohon kepadamu ya Bapa, agar Engkau juga Tuhan memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Engkau peduli kepada kehidupan kami, masyarakat kami Tuhan. Kami, seluruh Indonesia, seluruh dunia Tuhan, yang saat ini Tuhan merasakan Tuhan, merasa khawatir Tuhan dengan virus corona Tuhan. Kami yakin Tuhan dengan kepedulian-Mu kepada kami semua Tuhan, di dalam kami mengucapkan di doa kami ini Tuhan, Engkau akan segera menghilangkan, menghapuskan segala virus-virus Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bukakan setiap orang Tuhan yang bisa mampu Tuhan menemukan apa yang menjadi penghalang atau menghancurkan virus-virus itu Tuhan. Semuanya itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, termasuk juga negara kami ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan campur tangan di dalam pemerintahan kami Tuhan, untuk dapat memberikan semua kebijakan-kebijakan yang daripada-Mu dan dapat diterima semua orang.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah ibadah kami pada hari ini Tuhan itu menjadi ibadah yang harum di hadapan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini menjadi berkat bagi kami semua Tuhan di rumah ini, dan Kau selalu berkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan ini semua di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita nyanyikan amin 3 kali. Amin. 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 Oke, sudah selesai.